saya kan bikin redaksi tapi loro omong. Baik, kali ini saya ditemani yang di sebelah kanan kita ini. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bang. Mas Arif Hidayat. Beliau adalah direktur dari PDM TV. Di sebelah kiri saya ada Mas Azam Zauki Adam. Beliau adalah redaksi dari apa, Mas? Zonajogja.com. Zonajogja.com. Oke, tema kita menarik sekali. Kita akan mulai berbicara, kita akan mulai diskusi malam hari ini. Kita mulai dari Mas Arif. Mas, ini temanya asik sekali tentunya. Memang akhir-akhir ini banyak sekali ya netizen-netizen yang berbicara ini yang wow, ya kan Pak Azam ya. Bicaranya, dan netizen Indonesia itu katanya paling luar biasa itu, mengaumnya itu. Menurut jenengan gimana sih? Ya itulah, Mbak. Kalau seperti yang tema yang kita angkat itu yang namanya loromong. Akhirnya apa tuh? Nah, orang komen itu loro itu. Ya kan? Sehingga memerlukan sebuah ekspresi untuk menyampaikan suatu pendapat, walaupun pendapat itu yang ngawur, tidak sesuai dengan realitanya, kan begitu. Nek ra komen. Apa malah nek komen iki mergo loro omong kan gitu. Jadi kan. Oh, berarti komen itu ngomong. Ngomong itu. Mas Yon ngomong itu waton gitu ya? Iya. Gitu. Jadi kan begitu. Tapi gini, kenapa kok sekarang orang kayaknya ngomong itu enteng banget gitu ya? Iya, itulah, Mbak. Jadi ketika kita, apalagi kalau selaku orang Jawa, sudah tidak nggoni Jawa, ya, orang nganggo trapsilo, mikir, terus komen, ngomong. Nah, disitulah muncul satu permasalahan yang sebut ngomong itu tadi. Sehingga ngomongnya itu satu, bisa jadi omongan ngawur tanpa dasar. Yang kedua, waton ngelek-elek, ya toh. Kemudian yang ketiga, waton nyoton yang ora pas. Nah, seperti itu yang terjadi. Waton nyoton yang rapas itu kayak contohnya seperti apa? Contoh begini, misal seperti yang kemarin baru viral, masalah nendang sajen. Ya toh, itu nyotot, tapi ora pas. Sebetulnya itu nggak perlu dikomenkan seperti itu kan gitu ya. Tapi cukup mungkin diklarifikasi selesai. Tapi karena itu diviralkan gitu kan, jadilah masalah. Semakin banyak yang tahu, semakin ini. Jadi kita sebenarnya kalau rasa menganggap itu ini rasa kakean ngomong gitu ya? Iya, betul. Harusnya ya diklarifikasi aja selesai kok gitu. Nah, seperti itu. Kalau nah itu mungkin Mas Azam dan juga malah banyak
ketemu itu. Jadi kan gini, kalau ada gini, tematik malam ini memang menarik. Jadi ini sebagai daya kritis kepada kita semua. Nek arep ngomong kuwi dipikir dhisik, ning bahasane Jawa atau kasar ngomong ora jeplak, ya kan? Artinya ada pertimbangan, ada argumen, ada data dan sebagainya. Nah, ini kemudian nek ngomongnya ketok berkualitas. Ketok menjadi teladan. Nek ngomongnya waton tanpa dasar, kemudian emosional. Nah, yang terlihat nanti bodoh nih, udah ketok pinter itu. Tetapi kemudian imbasnya jadi menambah masalah, mungkin membuat orang tersinggung, membuat orang terluka, atau membuat orang kemudian tidak pernah berpikir nek omongan ini sing ngarani atiku. Tapi nek wong Jawa itu kan selalu pintar menyembunyikan perasaan. Ya. Nah, ini yang saya kira perlu disikapi bersama-sama ketika kita aktif di sosial media dimanapun, tidak ada keharusan ketika kita harus komen. Betul. Kan gitu. Ada status di sosmed, mungkin di Facebook atau di Instagram atau di Twitter, kenapa kita harus ikut-ikutan gitu kan? Karena menahan diri itu susah loh, Mas. Menahan diri susah ya? Iya. Gitu ya. Kenapa susah ya? Lah itu dia. Ya. Mungkin karena nggak eksis kali ya. Jadi apakah kemudian sekarang orang itu ingin eksis lalu kemudian seolah-olah dia menguasai banyak hal? Ya enggak juga. Nah, enggak juga kan. Nah, ini yang kemudian banyak status yang sebenarnya itu ringan, tidak bermasalah, tapi kemudian diberuntung ke banyak komentar jadi bermasalah. Sebenarnya statusnya itu enggak bermasalah, tetapi antar komentar ini yang kemudian jadi bermasalah. Dan menjadi ribut juga. Jadi ribut. Sementara yang bikin status bingung loh. Ini kok pada baper semua ya? Saya kan nggak menulis maksud ke situ. Iya, nggak masuk situ. Arab didel piye, terus kaya piye. Arab didel kok kaya aku apa? Nah, kan gitu kan. Nah, ini akhirnya apa yang kemudian kita sampaikan ketika ada apapun bentuknya, misalkan di sosmed atau yang lain, ya kalau mau pengantikan itu tetap harus ada programnya. Jangan sampai kemudian asal ngomong marahi maut, kan gitu. Iya. Nah, gitu, ya. Tapi kadang-kadang bermanfaat juga loh, Mas. Iya enggak? Maaf kalau saya boleh ini buzzer itu kan harus pandai ngomong, Mas. Harus pandai mengemas sesuatu menjadi luar biasa, menjadi booming gitu. Hal-hal kecil aja harus menjadi booming gitu. Dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang berkepentingan gitu. Menurut jenengan gimana kalau yang seperti itu? Nah, itu diperlukan kecerdasan. Kita, baik itu kecerdasan mungkin secara intelektual, juga kecerdasan secara spiritual di situ. Karena kadang omongan itu benar, tapi begitu diterpa nih orang Jawa ngomong, ora bener. Bener ning ora bener. Bener ning ora bener. Nah, yang sering menjadi masalah kan di situ. Apa yang dia sampaikan itu sudah benar, tapi begitu dia sampaikan tidak pas pada tempatnya. Nah, ini mengolah itu adalah bagaimana kita mempunyai kecerdasan, kecerdasan baik itu emosional ya, apalagi spiritualnya, otomatis juga nanti berhubungan dengan intelektualnya. Sebetulnya itu akan pas, misalnya begitu ada yang komen macam-macam pada satu ketika dia ngomong satu kata saja itu bisa menghapus ratusan omongan yang ada di atasnya. Asal dia mempunyai pengalaman intelektual dan dasar yang kuat ya. Cuma kan perlu diluruskan. Dalam pengertian konotatif, buzzer itu negatif atau positif sebenarnya? Buzzer itu kan berbeda dengan orang yang memberikan pencerahan. Buzzer itu, apakah kemudian saya boleh mengatakan karena sifatnya dari buzzer itu selalu mengcounter, mengcounter, kemudian ada semacam bahasa yang kemudian sekarang agak populer itu namanya post-truth. Ya, post-truth apa artinya? Ketika kemudian kebohongan dilakukan itu jadi benar. Kebohongan yang berulang-ulang menjadi sebuah kebenaran. Nah, itu kemudian kita berharap
oh ya sudahlah, sering tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan apa ya, harusnya benar dikatakan salah, berarti kan pasti ada orientasi yang sedang dibangun. Ada kepentingan. Ya, ada kepentingan. Nah, tadi saya sepakat dengan Mas Arif, harusnya basic kita itu, fondasi kita itu apa? Aspek agama. Kalau kemudian agama mengatakan benar, ya ngomong benar, tidak salah, dilingki. Ini kemudian jadi enak. Tapi sekarang ini jadi terbalik ketika sosmed sudah luar biasa ini, jadi ajang banyak kepentingan. Betul. Dan kemudian masyarakat justru karena tadi bekal keilmuannya terbatas, bekal pengetahuannya tidak sebanding, atau kemudian cara memahami konteks redaksinya itu tidak total, jadi apa? Interpretasinya berbeda. Soal interpretasi itu, kalau tulisan, bahasa tulisan dan bahasa oral seperti ini tentunya berbeda. Nah, yang sering terjadi itu kemudian malah menjadi perang karena mengartikan tulisan itu berbeda dengan oral seperti ini. Itu kalau menurut jenengan gimana? Lebih berbahaya orang yang ngomong secara tertulis lewat WA atau apapun media yang lainnya, atau lebih berbahaya ketika kita ngomong seperti ini yang kaitannya dengan maut itu tadi, yang bikin maut? Yang paling berbahaya itu ketika siapapun itu memahami tulisan atau bahasa itu tidak seperti yang disampaikan. Jadi misalkan gini, ada orang mengatakan ada narasi ini, narasinya seperti bla 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 bla, maksudnya baik. Tetapi karena ada faktor lain, mungkin ya ada faktor like and dislike. Bonek wong kuwi nek wis sering arep ngomongnya sak mungkin elek. Betul. Ya kan itu, berarti tidak objektif. Nah kalau ini terus dilakukan, ya tadi kabeh akan maut mergo omongan yang tidak benar atau loro. Gitu, Mbak. Kalau sekarang ini peribahasa diam itu adalah emas, itu masih relevan nggak sih, Mas? Nah ini yang sudah harus dipahami. Diam yang seperti apa? Gitu. Kadang kita memahami yang namanya diam, yang namanya diam itu ya hanya menang pilihan, padahal kan tidak. Yang namanya diam itu salah satunya yang nggak perlu dikomen itu, kan begitu kan? Jadi ini ada suatu status, kemudian sudah banyak komen, apakah ini perlu dikomen? Kalau tidak perlu, ya diamlah. Oke, siap. Iya, ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Kayaknya semakin malam semakin asik ini. Kita break sebentar. Moving-nya terlalu cepat mumet dari. Moving ini ngambil terlalu cepat.
Terima kasih masih setia bersama diskusi dengan kami. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai pada diam adalah emas. Lanjut, Mas. Itu nih, jadi ketika kita diam itu harusnya penuh makna ya. Kalau orang Jawa itu apapun itu kan penuh makna. Jadi komen pun juga penuh makna. Nah ini yang sekarang dimaknai oleh generasi sekarang. Seolah-olah kalau tidak ngomong itu intelektualnya rendah. Ki mesti wong ra mudeng. Nah, ya kan, gitu kan. Jadi fenomena yang dimunculkan kan seperti itu. Sehingga orang dipaksa harus ngomong, sehingga omongannya pun menjadi ngawur karena dasar-dasarnya nggak ada. Nah ini, tapi kalau itu dia diterus-terus disitulah letaknya nanti diam adalah emas, mau tidak mau, gitu. Berarti di situ kalau yang udah pada ngomong itu yang sudah tidak punya, entah tidak punya etika, entah tidak punya moral, entah tidak punya kecerdasan, ya disitulah mungkin yang paling cerdas adalah yang diam. Nah, begitu. Kalau kaitannya sama kebebasan berbicara gimana? Ya, kebebasan berbicara kan ada tempatnya. Ya, selama itu adalah kontekstual, sehingga pas tepat omong yang mau disampaikan. Kan sering terjadi ada diskusi, ada yang nimbrung. Nimbrung itu tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, melengos kabeh itu nanti. Kan seperti itu yang sering terjadi. Kadang yang nimbrung cuma pengen eksis doang ya, gitu ya. Cuma pengen tanya, oh ya, begitu tanya karena sambungannya. Kan gitu kan. Lorong. Terus ngacong, terus ben ke foto, terus tinggal status di sosmed, gitu ya. Kalau Pak Azam gimana? Tentang diam adalah emas gitu. Ya kalau saya pertanyaannya apakah kemudian diam itu selalu emas? Ini peribahasa loh, Mas. Loh, iya betul. Itu peribahasa, kita harus memang ada historinya seperti itu. Tetapi kan kita juga harus melihat kalau diam itu emas, bisa jadi karena diam tidak paham tadi itu, tidak menguasai materi. Kalau tidak paham bukan emas dong. Yang mana? Kalau diam karena tidak paham itu berarti bukan diam emas. Justru kan kemudian pertanyaan kita, ketika kita melihat orang diam itu apakah dia emas? Diam itu bisa jadi karena nggak paham. Oke. Lanjut. Tidak menguasai materi, dia diam daripada ngomong. Tadi lo ngomong, tadi mau kabeh. Orang ngerti kimia ngomong kimia, itu maut. Artinya apa? Saya mengatakan bahwa diam itu tidak emas, kecuali pada kapasitas orang itu harusnya dia bicara, dia memiliki kompetensi untuk bicara itu, tapi dia nggak bicara. Berarti itu emas. Dia bicara saat diperlukan dan itu menjawab semuanya. Nah, ketika orang yang tidak paham dipaksa mengatakan, malah jadi persoalan karena nggak menguasai materinya. Nah, di sosmed ini sekarang muncul fenomena apa? Semua seakan-akan menjadi ahli komentator. Itu ada sekolahnya nggak ya? Sekolahnya tadi. Sekolahnya di Asdrafi. Jangan gitu dong. Salam buat teman-teman saya di Asdrafi ya. Itu sekolah apa? Ya tadi itu sekolahnya karena dasarnya apa? Memperhatikan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang itu kalau kita lihat perilaku sekarang, katakanlah di sosmed, netizen itu kadang-kadang melihat sesuatu itu bukan karena menarik, tetapi karena bahasa Jawa itu gatel, kepingin komentar itu. Nah ini yang saya kira makanya kita butuh kebijaksanaan, butuh kebijakan, butuh kearifan, butuh kedewasaan ketika menyikapi omongan orang lain. Oke, sekarang saya ingat kata-kata bahasamu menunjukkan kelasmu. Gitu. Kalau kalimat itu menurut Mas Arief gimana? Bahasamu menunjukkan kelasmu, benar ya? Benar. Ya itu jelas. Artinya apa yang kita sampaikan itu bisa mengukur. Karena sebetulnya apa yang kita sampaikan atau kita ceritakan itu berangkat dari latar belakang kita sendiri, gitu. Misal maaf ya, ketika kita suka sesuatu makanan aja lah yang apa, kita senang makan bakso. Mau tidak mau yang akan kita sampaikan mesti bersinggungan dengan bakso.
Iya. Nah, seperti itu. Wah, ini baunya bau bakso. Nah, udah nyaman di situ. Nah, seperti itu. Jadi otomatis apa yang kita sampaikan, kita katakan itu yang menunjukkan kelas dirinya. Gitu. Apalagi kalau itu di dalam dunia sosmed yang seringkali malah kopas. Ya. Hasil di kopas keliru udah. Coba ini. Kalau budaya kopas itu menurut jenengan gimana sih? Ya itu kan plagiat. Jadi kalau sebetulnya sah-sah saja sih ya saya pikir. Mengcopy kemudian mempastekan. Artinya selama referensi yang dia pakai itu masih ada koneknya dengan apa yang jadi bahasan, tidak masalah. Artinya kita yang men-sharekan atau kita yang melakukan copy paste itu, apa kita juga bertanggung jawab atas isi tulisan itu? Pasti harusnya bertanggung jawab. Satu, tanggung jawab itu adalah omongan dia. Kemudian yang kedua, dia bertanggung jawab ini sebetulnya diambil dari mana. Maksudnya begitu tuh. Itu kan jadi bahaya. Betul. Karena apabila itu mengandung unsur-unsur yang mengerikan, misalnya yang berkaitan dengan hal yang penting, dengan agama atau apa, kita share dan salah, kan kita bertanggung jawab juga. Ya, betul. Apalagi memang copy dan mempastekannya nggak utuh. Nah, gitu. Sama dengan kalau omongan seperti ini cut to cut gitu, bahaya juga ya. Saya gini, copy paste itu ada dua hal yang perlu kita lihat, sisi positifnya, sisi yang tidak baik dengan tadinya. Sisi positifnya bisa jadi yang mau copy paste itu menarik, informasi ini menarik, ya. Kemudian dia ingin menyampaikan kepada orang lain, berharap orang lain belum tahu, ya kan? Cuma kemudian persoalan copy paste-nya itu apakah informasinya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, ini tergantung kemampuannya masing-masing individu. Tetapi orang cenderung untuk apa ya tadi itu menyampaikan copy paste ini menarik. Di sosmed itu kan ada kecenderungan sopose paling dhisik itu kan yang paling banyak. Ya. Jadi kayaknya itu luar biasa. Wah, pertama itu ternyata pertama nih kayak masalah. Ya, tadi itu karena copy paste-nya informasinya sebenarnya nggak jelas kan itu. Kemudian dia tersangkut dengan UIT dan sebagainya. Ya. Nah, yang tidak baik tadi ini copy paste menurut saya adalah apa ya? Ketidaksanggupan orang lain itu untuk menyampaikan lalu dia copy paste. Ya. Terus yang lainnya, apakah kemudian bahasa itu menunjukkan kualitas seseorang? Kelas gitu ya. Karena saya nggak sepakat juga. Kenapa? Sekarang, mohon maaf, ya, ada yang dulu di pasar-pasar itu, itu bakul obat. Itu bakul obat beda ngomong dia, beda ngomong. Artinya kelasnya itu di kelas yang di obat, tapi kemudian tidak kita menyebut ini kelas yang universal, nggak bisa. Kelasnya bakul obat, ya, atau kelasnya dia sebagai banyak yang disampaikan itu. Mulai ngomongnya tasdisus, tapi hanya dalam konteks wilayah itu. Nah, apakah kemudian kita sepakat ini dianggap sebagai berkelas? Iya bisa ya dalam konteks apa tentang obat tadi itu. Tetapi soal yang lain mungkin nggak berkelas karena memang bukan bidangnya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa bahasa itu menunjukkan kelas dengan catatan kelas yang ini. Tidak kemudian diuniversalkan, kira nggak bisa. Itu tidak berkaitan dengan permasalahan pilihan kata atau apa? Kalau pilihan kata itu berkait dengan kecerdasan intelektualitas seseorang ya. Kita susah sekarang orang ingin dianggap ilmuwan, ingin dianggap orang sok pinter, bahasanya runtut, kemudian bahasanya ada alurnya jelas, ilmiah dan sebagainya. Itu bisa dipelajari itu. Dengan kebiasaan orang bisa ngomong seperti itu. Tapi ini kan tidak linear dengan kemampuan seseorang. Contoh mudahnya gini Mas, misalnya kesandung aja lah, sing kesandung ki, enggak, sing kesandung ki seorang, aku meni ngono ra penak. Sing kesandung ki sopir bis, sing kesandung guru, sing kesandung ustadz, sing kesandung dokter, pasti beda-beda ini. Nah disitulah maksud saya, bahasamu adalah kelasmu itu.
kok saya nggak sepakat ya? Betul. Karena sekarang itu urip gimana namanya ngapusi kabeh sekarang. Atau karena dia ini ya, hidupnya di area-area yang ngapusi, jadi omongannya begitu. Begitu, Mas? Enggak, bener. Sekarang itu hidup itu kamu fase semua loh. Orang itu kamu fase semua. Orang enggak semua lah, Mas. Ya tidak semua, tapi kecenderungan di penghujung hidup ini seperti ini kan. Di penghujung kehidupan ini malah seperti ini. Sepakat nggak, Mas? Sepakat nggak? Beberapa hal yang memang itu yang terjadi. Iya, itu yang terjadi real itu di lapangan seperti itu. Nah, cuma kan kita melihat konteksnya. Ya, ini secara nalar. Kalau seorang ustadz kesandung, nggak mungkin yang namanya miso. Nah, itu. Nggak mungkin. Tapi yang terjadi, nah itu bisa terjadi. Saking lorone rakuan ngapet, sauni-unine metu. Ya enggak Loh, iya. Kenapa? Karena itu terbangun di lingkungan. Ya, walaupun dia seorang ustadz, bisa dilihat di YouTube itu ustadz suka banget kok. Persoalannya gini. Mohon maaf pemirsa ini, saya bukan ingin membantah atau kemudian 1 menit lagi. Oke. Kita dapat kode-kode rahasia. Cuma saya ngomong namanya nggak muncul tuh. Saya ngantuk ya. Oke, jadi sebelum saya melanjut, biar Mbak Ana diberi dulu lah, nanti aja kita. Baik, perbedaan itu akan membuat kita semakin seru rasanya. Kita break sejenak. Bersepeda itu hobinya kita, bersaudara itu caranya kita. Dari Sabang sampai Merauke, di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi elok dan Nusantara. Bersepeda itu hobinya kita, Nusantara itu semangatkan kita. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desa. Yo ayo olahraga, yo ayo olahraga. Yo ayo olahraga, yo ayo olahraga. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desa. Bersepeda itu hobinya kita, bersaudara itu caranya kita. Dari Sabang sampai Merauke, di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Bersepeda itu hobinya kita, bersaudara itu
caranya kita dari Sabang sampai Merauke. Di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senang berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Alexis, Songko. Yo ayo olahraga yo. Yo ayo olahraga yo. Yo ayo olahraga yo. Yo ayo olahraga. Yo ayo olahraga yo. Yo ayo olahraga yo. Yo ayo olahraga yo. Yo ayo olahraga. Bersepeda itu hobinya kita. Bersaudara itu caranya kita. Dari Sabang sampai Merauke. Di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senang berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Menyambut pagi eloknya Nusantara. Menyambut pagi eloknya Nusantara. Masih bersama kami dalam diskusi enteng-entengan mawut mergoloro omong. Mas, tadi kita sampai pada bab misuh. Piye kuwi? Ya, Tapi jangan misuh di sini loh ya. Boleh, Nggak boleh. Nggak bagus itu. Nanti dimarahi Bu Guru. Ya, jika pun mau misuh cukup dipaten aja lah. Ini gambarku ndi ora ketok iki? Gambarku ndi? Wah, MC-ne ra bener iki ta iki. Ono masalah aku ya. Tapi jangan misuh loh, Mas. Oh enggak, itu MC-nya tuh. Nah, itu lah. Bingung MC-nya, Mas Arif. Atur Mas Aida telah membenarkan masa saya. Jadi kan gini, menggunakan bahasa itu memang butuh ilmu. Bahasa tadi oleh Mbak Ana disebut bahasa itu menunjukkan kualitas seseorang. Kita sepakat, tetapi juga kadang-kadang tidak sepakat karena memang bahasa itu bisa dibentuk. Cuma yang kemudian membedakan itu adalah apa? Perbendaharaannya yang berbeda. Ya, perbedaan kata itu. Tapi itu juga bisa dipelajari ketika orang makin banyak membaca, dia akan tahu. Tapi biasanya kalau orang-orang yang mohon maaf, yang memang tidak menyukai buku atau lebih ke visual, mau coba buku bekas kan? Ya, itu yang kemudian orang mengapa keilmuannya terbatas? Pertama karena memang nggak mau baca buku, tidak mau menyerap informasi, hanya kemudian mengrungokke ilmu dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan misuh ini memang di dalam aspek agama itu tidak mengajarkan itu dan agama juga melarang. Tapi pertanyaan saya, kalau kemudian kenapa ya dulu ada istilah misuh? Ini juga perlu dikaji. Misuh itu yang dikatakan misuh itu seperti apa? Kategorinya yang mana saja? Lalu ketika orang-orang menyebut nama apapun benda yang kategori misuh itu apa saja? Kenapa itu disebut dulu misuh? Ceritanya seperti apa? Toh itu kan juga semua yang disebut kan juga artinya bagian dari kehidupan makhluk hidup juga. Ya, cuma ya ini yang saya kira perlu diskusi teman-teman yang ahli agama itu ya saya kira perlu ini dikaji. Tapi saya sepakat daripada misuh itu memang lebih baik menggunakan bahasa lain yang lebih cantik, bahasa yang lebih ada maknanya dan menyampaikan pesan tersendiri tentang banyak hal. Gitu. Ya mari kita ajarkan masyarakat misuh kan gitu. Supaya apa? Nek misuh kuwi ono saya anggap guyon, tapi nek misuh pas emosi malah di masalah. Itu tadi loro omong meneh. Itu berkaitan dengan budaya lokal juga, Mas. Ya. Jadi di suatu tempat ngomong ini, biasa, ya. Ngomong ini itu dianggap misuh, tapi di tempat lain tidak misuh. Betul. Seperti misal itu. Terus dengan ekspresi yang demikian, kalau di tempat lain itu biasa aja, reaksi orang itu biasa aja. Tapi di tempat lain itu menjadi masalah besar, membuat tersinggung sampai tawuran, sampai gontok-gontokan dan sebagainya.
Jadi gini Mbak, kalau saya ya ini coba nyambung apa yang tadi disampaikan Mas Azhar. Berkait dengan miso sebetulnya itu yang menjadi esensinya bukan omongannya, Ya, Tapi tekanannya, ungkapannya. Begitu kan? Ungkapannya. Ketika kita mendasari dengan rasa jengkel, mangkel, atau bahkan kalau orang Jawa dulu namanya sepoto. Sepoto, ya. Ya. Jadi begitu keluar kata sepoto itu menyakitkan. Ya. Nah di situ nanti yang letaknya miso. Gitu, tapi ditulis pun juga menjadi tetap miso loh Mas, meskipun nggak pakai tekanan. Oh lah iya. Karena apa? Karena itu sudah dibawa, diangkat. Seperti tadi Mas sudah menyampaikan bahwa misalnya saya katakan misalnya ada anjing, ada kire, gitu kucing. Ada kucing. Itu kalau dibawa dengan umpatan untuk menyakiti, ya jadilah awang misalnya orang ini maaf itu mau mengatakan sesuatu tuh ini monyet begitu ya toh. Si monyet tidak ada masalah. Apakah dia akan membalas? Oh manusia. Kalau diganti tomat apa melon gitu kan lebih cantik sebenarnya. Sama saja ketika tomat itu berulang-ulang, itu menjadi hal yang negatif. Contoh misalnya perilaku klidik sebetulnya tidak ada masalah dengan klidik. Klidik itu kan orang jalan-jalan aja, keluyuran sana sini. Tapi ketika itu dikandungkan sama gaji bahwa yang namanya klidik itu mesti bacot. Nah, ini masalah. Itu pinjam istilah. Padahal klidiknya nggak ada masalah. Tapi ketika sekarang, ada klidik, image ini langsung kesadar. Sama nanti dengan kata tomat itu tadi. Begitu umpatan, tomat satu kali. Tomat 2 kali, yang lain udah mulai ikut tomat. Jadilah itu miso. Jadilah dia seperti si anjing, jadilah dia seperti si kire. Gitu kan? Ada nih satu teman saya, nggak pernah jual yang namanya miso elek itu nggak pernah. Yang dia misukan makanan tahu, ya Terus misalnya waktu jengkel-jengkelnya begitu, dia mengatakan gedok. Nah, di dalam ungkapan dia itu kalimat ini kalau seandainya ini menjadi awam dari umum, sudah hancurlah si gedok, hancurlah si tahu kan begitu. Senasib lagi dengan si kire tadi. Ada lagi ya, sebenarnya saya nggak ada masalah dengan kata bajingan. Itu satu profesi. Ya, sopir. Tapi ketika itu diumpatkan dan itu menjadi umum, jadilah kata bajingan ini menjadi kata yang tabu dibicarakan. Sementara pedati gerobaknya nggak marah-marah ya. Di Bantul itu ada arisan bajingan. Ya. Kasihan itu. Jadi jelek banget itu. Padahal arisan sopir-sopir itu gerobak itu. Ya mungkin cuma perbedaannya itu ada tekanan intonasinya, kan? Ada intonasinya. Kalau sekarang kan, mohon maaf, hari ini kita melihat para bajingan sedang mengikuti pawai. Bahasanya kan berbeda. Tetapi ketika konteks kata bajingan tadi itu ditempatkan pada hal yang lain dari dengan intonasi yang berbeda atau saat komunikasi dua arah itu akan pasti memiliki persoalan. Ya. Nah ini yang saya kira memang kemudian saya sepakat tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, tetapi gunakan bahasa yang lebih indah. Pilihlah kalimat-kalimat yang tepat. Jadi itu juga sekaligus mengurangi supaya kemudian tidak terjadi masalah basa Jawa ini ramawut mung mergo loro omong. Nah, supaya kemudian pertanyaan kita, piye carane be ora loro omong? Itu perlu obat. Kiat-kiatnya golek obat loro omong itu gimana? Nah, ini pertama, kemudian ke puskesmas, bisa ke rumah sakit atau ke pondok-pondok, tapi jangan pondok makan loh ya. Jadi kalau loro omong itu kan pertama, ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu dilihat dulu, dipilah-pilah, ini negatif atau positif, ini merugikan atau tidak, apakah kemudian bahasa ini akan balik ke kita atau tidak.
berarti harus ada apa? Harus ada kontrol diri tadi, ada evaluasi. Yang kedua, supaya tidak terjadi loro omong. Nek ngomongnya ojo bilang. Ngomongnya esok, iki mau esok ngomong A, sore ini ngomong betulnya. Besok tempe sore deli. Yang kemudian, memang ngomong itu kadang-kadang sering berbeda karena ada faktor keadaan, faktor kondisi yang kemudian harus berubah. Tetapi kalau kemudian berubahnya sangat substantif, itu yang kemudian jadi persoalan. Jadi ketika ada pernyataan yang disampaikan itu sifatnya urgen, tolong dipikirkan dulu, dipertimbangkan. Karena kemudian terlanjur disampaikan, orang kemudian menerima, menafsirkan sendiri-sendiri, tiba-tiba berubah. Nah, artinya apa? Yang sudah dilakukan, kemudian konsekuensi dari omongan tadi mulai dilakukan, tiba-tiba berubah, yang pasti dampaknya juga luar biasa. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan orang jadi bermacam-macam, kondisinya jadi maupun. Semoga kita semua bijak dalam memilih kata-kata sehingga tidak menimbulkan kemautan di mana-mana. Banyak sekali umpatan-umpatan yang kemudian sebenarnya tidak mengumpat oleh si yang bicara itu, tapi dianggap orang lain itu mengumpat gitu. Seringkali terjadi seperti itu, Mas, di media sosial terutama. Saya sendiri mengalami itu. Saya menuliskan sesuatu, terus kemudian ditanggapi oleh orang lain. Ini tanggapan itu meleset dengan apa yang saya maksudkan. Gitu. Kalau menurut Anda kayak gitu, mungkin Mas Arief juga pernah mengalami itu ya. Menurut Anda sikap sebaiknya si penulis itu sendiri ketika apa yang kita lontarkan itu dikomentari negatif oleh orang lain, itu sebaiknya si ini yang berdiam saja atau mengklarifikasi supaya tidak maut? Itu diklarifikasi pun bisa maut. Nah, artinya harus gimana itu? Artinya kita lihat gitu ya, konteksnya apa yang dia omongkan itu kita mau jawab atau tidak. Kalau memang tidak mau, ya biarkan saja, di situ nanti letaknya dia adalah emas. Kita punya jawabannya, tapi kita nggak mau jawab. Ya, itu kan namanya menahan diri. Ya. Menahan diri supaya apa? Tidak maut tadi. Nah, kalau ini jadi maut, kalau mautnya masalah suasana, kondisi, nggak ada masalah ya Pak. Tapi ketika mautnya itu secara spiritual, masalah. Pasti itu kan? Itu. Pasti kan jadi masalah. Iya. Makanya alangkah bijaknya. Kadang ya kalau kita menulis status, udah abaikan aja, biarkan aja. Mau ditanggapi ya sepuluh, rayo pun, gitu kan. Udah, itu aja. Saya pikir itu lebih bijak. Saya sendiri kalau menulis status juga begitu. Nggak tak pikir, tulis. Yang penting saya menulis tidak menyakiti orang lain. Tapi ketika mau nulis mikir kan? Oh lah iya. Kalau mau nulis ya mikir. Kok maut loh? Nanti bisa kena maut sendiri. Nah iya. Kalau sawut rampok begitu. Tapi ini ada satu yang menarik ini, Mbak. Ini kebetulan beliau ada di belakang di MCR sana. Itu punya resep untuk mengatasi kemautan. Itu yaitu dengan apa namanya, ngombe wedang kuciwo. Maksudnya gimana itu? Di dalam nih kayaknya. Ngombe wedang kuciwo itu begitu ketika kita kecewa ya udah diminum saja, dinikmati begitu. Kalau kekecewaan itu diungkapkan, jadilah umpatan, jadilah pisau. Akhirnya menyakiti orang lain. Pada saat tertentu orang lain ini tadi baru mengatakan sesuatu karena ada emosi. Nah jadilah omongannya ini nggak nyambung karena lo ngomong tadi ya, momen. Nah akhirnya ya itu tadi lebih baik ya seperti jenengan tadi ada seperti itu ya. Mengecewakan nggak? Kalau memang mengecewakan ya minumlah. Obatnya adalah wedang kuciwo tadi. Kekecewaan itu nggak usah diapa-apain, diminum aja selesai. Nah, coba misalnya, wah aku kecewa ya, udah dinikmati kekecewaan, hilang itu selesai. Tapi butuh kekuatan luar biasa untuk bisa minum itu loh. Boleh ya,
Kalau itu hanya didiamkan, tidak diminum, kekecewaan di hadapan kita terus. Kemana kita pergi itu ikut itu. Kan gitu. Tapi begitu kita minum, tuntas, habis, udah nggak hilang itu. Jadilah buangan. Artinya dalam kata lain, hidup adalah penerimaan. Oh iya. Nerimo. Kalau gitu orang Jawa bilang nerimo ing pantun. Pantun itu bukan berarti nasib, tapi suatu kondisi. Oke. Pada saat itu seperti apa? Oh iya, ini pas, ya sudah selesai. Itu pantun. Susah loh Mas untuk bisa nerimo ketika kita melempar sesuatu yang menurut kita sudah benar dan tidak menyakiti siapapun, tapi diartikan oleh orang lain ternyata itu menghakimi atau menyakiti gitu. Ya itu letaknya kesabaran. Nah, dalam agama ada ya nama sobirin ya, di mana kita sebagai orang itu diharapkan atau diharuskan untuk bersabar. Dan puncak kesabaran itu adalah nikmat. Itu tadi, begitu kita bisa minum wedang kuciwo, nikmatnya luar biasa. Pak Azam sudah bisa minum wedang kuciwo itu. Bukan begitu persoalannya. Kalau orang mau orang mendorong orang lain bersabar, orang lain diminta sabar, sementara yang bersangkutan isih gaweane ngomong soal sabar. Tapi kadang-kadang omongan ini gini loh, saya sabar toh begitu, tapi tekanannya itu marah juga gitu. Justru itu artinya apa? Orang yang mengatakan dengan intonasi seperti itu, sebaiknya saran saya jangan dulu ngomong soal kesabaran. Ketika dia sendiri belum bisa. Ngomong sama diri menesan suai dengan tensi tinggi, lalu dia mengatakan, sabar yo, sabar yo, ayo kok disuruh ngomong sabar, kok sabar. Apakah kita akan break dulu? Break dulu silakan. Oke. Kita akan break sejenak. Jangan lupa untuk kembali lagi ke sini. Kayaknya kita akan berbicara tentang self reminder.
kasih masih bersama diskusi enteng-entengan bersama Mas Arief dan Mas Azam Zauki Adam. Kita akan berbicara tentang self reminder untuk memperingatkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita untuk ngerem, untuk berbicara dengan lebih cantik, berbicara dengan tidak menyakiti orang lain. Mas Arief, saya ingin Anda membahas lagi tentang wedang kuciwo tadi. Saya ingin minum sebanyak-banyaknya ini. Ya, itu sebetulnya juga berangkat dari pengalaman ya. Jadi ketika obsesi ya, kita kan sering kita punya obsesi. Dan obsesi itu tidak tercapai, yang muncul adalah kekecewaan. Yeah. Nah, dengan munculnya kekecewaan itu sering kita mengungkapkan umpatan-umpatan. Bahkan justru mengkambing hitamkan seseorang. Wah, ini karena salah dia dan sebagainya, memang bla 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 dan seterusnya. Nah, sebetulnya itu nggak perlu, lebih baik kita berkaca pada diri sendiri, gitu kan? Oh, itu sebetulnya karena kita yang keliru, gitu kan? Kekecewaan itu nggak perlu dilemparkan ke yang lain, lemparkan aja pada diri sendiri. Yaitu dengan cara seperti apa? Diminum, dinikmati aja. Istilahnya kan di situ kalau wedang kuciwo, seperti kalau kita wedangan itu. Kalau wedang itu kita lemparkan ke orang lain, marah orang lain. Tapi kalau kita minum, nggak ada yang marah kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Secara apa namanya, gambarannya logikanya gitu aja. Nah, yang paling penting kita sama-sama belajar. Artinya belajar mengendalikan diri sendiri. Karena kalau tanpa proses belajar ya, kalau misalnya emosional ya akan emosional terus. Kalau kita sedang emosi, sebaiknya tidak mengatakan apapun di media sosial ataupun di mana-mana. Mestinya sebaiknya diam saja. Sebaiknya diam saja. Di situ letaknya diam adalah emas, bukan diam karena orang ngerti apa-apa kan gitu. Oke. Apa Mas Azam? Ada trik tersendiri nggak untuk bisa kita mengendalikan omongan kita? Ora gatel, ora gumunan, ora kagetan untuk segera komentar terhadap sesuatu. Ini baik di media sosial maupun di... Jadi gini, kalau kita bicara soal sosial media itu kan untuk fun katanya. Kalau kadang-kadang kita lupa menjadikan Facebook itu menjadi curhat pribadi. Ya, itu menurut saya itu kebablasan. Dan banyak loh Mas. Nah justru itu, bahkan di Facebook itu sering menjadi alat saling menyerang, menyindir dan sebagainya itu. Menurut saya sudah hentikan. Menurut saya itu bukan solusi yang baik. Solusi yang baik itu apa? Menjadikan Facebook itu sebagai tempat edukasi, pembelajaran, dan apa mencari ilmu bagi yang baik-baik. Ketika Anda memiliki masalah, ya tadi itu siapkan diri supaya kemudian tidak menambah kekecewaan diri sendiri dan orang lain. Apa yang kita lakukan itu belum tentu membuat orang lain senang. Justru kadang-kadang itu bisa mendorong atau menimbulkan kegaduhan. Ya, ini yang saya kira perlu disemangatnya bersama-sama. Di sosial media nggak perlu kita harus terus sangat bersemangat. Video temannya ribuan komentari kabeh kan ya. Kok ya selomen? Kok selomen gitu ya? Terus kerjanya apa? Emang kerjanya kan kan gitu. Ngantornya di situ, Mas. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian menjaga supaya kita tetap berkualitas. Ya pertama, jika memang ada omongan orang lain atau ketika panjenengan berinteraksi di sosmed, ya tetaplah bijak. Selama itu nggak perlu dikomentari, ngapain dikomentari? Selama memang cukup dibaca, cukup aja dibaca. Ketika ada sesuatu yang salah, pertanyaan salah yang kita lakukan, nek uang salah lagi, apakah kemudian kita punya hak untuk mengingatkan? Itu yang kemudian orang mengatakan, kok campur tangan ya, kok urusan umum, gitu. Itu yang kemudian. Kalau kita melihat sesuatu yang salah, sebaiknya gimana? Oke, pertanyaan gini. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, pertanyaan yang kita lakukan pertama itu, orang yang kita sampaikan untuk diingatkan itu mau atau tidak? Ya, mana kita tahu. Oke, itu yang kemudian terjadi.
Orang yang kemudian sedang salah, kita ingatkan, orang malah balas, apa sih urusanmu kok urusan? Kan gitu. Padahal kita ingin baik, ingin mengingatkan. Cuma kadang-kadang ini persoalannya. Jadi orang itu kecenderungannya, kalau tidak dekat sekali, atau bahasanya itu sehati, memiliki cara yang sama, satu frekuensi, dilengke, itu mesti nesu dan tidak berkenan. Tapi yang mengingatkan itu sahabat, teman dekat, dia pasti bisa menerima. Nah pertanyaannya, ketika panjenengan di sosmed, di Facebook, itu kira-kira jenengan punya teman berapa sih? Temennya ribuan tapi yang komen 3. Yang komen 3 kan begitu. Komen 30 kadang-kadang nggak masuk. Itu yang kemudian sering menjadi persoalan. Nah, mari sama-sama menyikapi omongan orang lain, menyikapi sosial media. Tetaplah kita pakai semua, ketika pakai ilmu akan baik-baik saja. Tapi ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, tak pastikan pasti muaranya itu masalah. Maut. Mesti maut. Iya. Jadi tetap kemanapun, dimanapun Anda mau kemana, gunakan ilmu yang beragama. Gunakan ilmu dan pilihlah kata-kata yang bagus. Ada istilah begini di dunia sastra ya, kebetulan saya bergelut di dunia sastra. Sastra itu dalam peradaban ini, sastra itu gini, teknologi, ilmu pengetahuan dan yang lainnya itu mendobrak dari pintu depan, tapi sastra itu cukup mengetuk dari pintu belakang untuk membuat atau menyeimbangkan keadaan yang sekarang terjadi. Artinya betapa sekecil apapun kata-kata itu mampu merubah semuanya, mampu merubah tatanan ini semuanya. Saya rasa seperti itu. Ya Mas ya? Kita masih punya sedikit waktu? Atau sudah? Sepertinya masih, kalau masih ada sedikit waktu, saya kepingin meng-close mungkin satu pesan aja dari Mas Arif dan dari Mas Azam. Monggo, Mas. Jadi marilah kita coba berbijak. Saya sendiri sudah tidak bisa menyarankan, karena saya juga melakukan gitu deh. Jadi saya hanya mengajak saja, tidak menyarankan, hanya mengajak. Marilah kita berbijak pada diri sendiri, kenali diri sendiri, sehingga mengurangi apa yang mestinya kita sampaikan, kita omongkan yang tidak ada arti. Jadi kalau di dalam bahasa sastra, kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya sanepo. Sanepo itu sebetulnya kan satu bentuk ungkapan yang di situ tidak bermaksud menyinggung. Nah, itu namanya sanepo. Mengarang itu sesuatu yang empuk itu kira itu ono gedung dan sebagainya. Kan nggak ada yang tersinggung. Nah, seperti itulah mungkin kita mulai untuk mencoba menggunakan ungkapan-ungkapan yang ya tidak ada yang dirugikan. Saya kira itu, Pak. Jadi sehingga nanti dalam kata mahfudnya insya Allah ya akan muncul. Tapi kalau kita cermati ini yang sering terjadi juga ketika kita dalam satu forum diskusi, kemudian tapi malah bukan sebagai moderator, tapi malah peserta yang lain ketika ada yang menyampaikan langsung ditanggapi, ada yang menyampaikan langsung ditanggapi, moderatornya loro hati. Acara nggak ditutup tinggal pulang. Nah ini bagaimana kita harus mengendalikan diri kan? Nah, itu kan turah omong itu. Turah omong kenapa? Karena ya ternyata kalau kita teliti komen, orang ngomong loro. Loro omong itu sangat dekat kaitannya dengan loro jiwa ya. Kita gitu lah. Kalau Mas Azam monggo untuk penutup closingnya. Jadi gini, apapun bentuk dinamika kehidupan yang bersumber dari mulut itu memang harus dijaga. Perbedaan itu pun bukan menjadi persoalan ketika disampaikan dengan cara yang baik. Ini hanya soal komunikasi.
ketika komunikasi itu baik, akan tercipta harmoni yang kemudian membuat orang lain merasa senang dan tidak terluka, tidak tersakiti. Jadi mari gunakan bahasa yang indah, bahasa yang menenteramkan diri kita, menenangkan orang lain. Kalau semua orang bisa seperti ini, hidup ini akan menjadi indah. Cuma sayangnya, kadang-kadang hidup kita itu tidak bisa jauh dari namanya iblis tadi itu. Ya, makanya itu kita harus bisa menepis iblis supaya kemudian kehidupan kita betul-betul kehidupan yang punah, kata orang-orang besar tadi itu. Kehidupan yang kemudian akan kita akhiri dengan berakhir yang baik atau husnul khotimah. Terima kasih penutupan yang husnul khotimah beneran ini. Mudah-mudahan setelah kita berbincang santai hari ini, enteng-entengan seperti ini, tapi membawa manfaat yang tidak enteng buat kita semua. Semakin dewasa kita berbicara dan hati-hatilah menjaga diri, menjaga lidah, karena lidah lebih tajam daripada pedang. Sampai ketemu lagi pada edisi Ngobrol Enteng-Entengan di minggu depan bersama saya, Ana Ratri. Selamat malam. Salam kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.